Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus kepada keluarga almarhum wal maghfurlah al-alim al-allamah al-arif billah al-habib Salim bin Ahmad bin Abu Bakar Balghaith. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh semuanya yang berhadir, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta waliullah. Mudah-mudahan kita berataan selalu dalam lindungannya Allah. Amin. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah kawa berkumpulan di sini, dan ulun pribadi syukur kepada Allah karena puga jejak paling kau besar. Kada sudah jejak dia. Alhamdulillah hari ini berkat wasilahnya Habib ulun tajajak nangarannya paling kau besar. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, kurangiakan ibunya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Hari ini kita berkumpulan di sini karena keberkahannya Al-Habib Salim bin Balghaith, seorang ulama besar, seorang wali yang selagi hidupnya katujuh khumul, betutup diri, kada senang masyhur, kada katuju dikenal oleh manusia. Ada di antara hamba-hamba Allah ini, di alam ini orang kada tahu walinya, tapi di langit orang kenal berataan walinya. Ada juga di dunia dikenal orang, di langit lebih dikenal lagi, ada juga. Kebanyakan para wali, kebanyakan wali-wali Allah itu memiliki sifat khumul, kada katuju batampai, kada katuju terkenal, kada katuju masyhur. Ini sifat dasar mereka. Ketika mereka ditakdirkan jadi wali, pasti itu dalam hati mereka, senangnya betutup. Akan tetapi kalau sudah waktunya dimunculkan oleh Allah Ta'ala, ditimbulkan oleh Allah Ta'ala, dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka pun kada kawa menyandang lagi. Kayak apapun bapatak, tatap bangsul, karena disuruh. Sebelum disuruh, sebelum diperkenalkan, mereka betutup. Karena orang betutup lebih selamat. Orang betutup lebih selamat. Risikonya ada dia. Di waktu di bawah sungai itu, diamnya. Unjuni orang melihat umpan dahakun baparaknya, berendai dalam sarang. Amannya, kada ada risiko tak kait kawan. Tapi bila cucu baan merake, ngapa ini aja. Tabuan sama kararawai ini. Nyamang ini pinabau jadi sedap benar. Lu maraki ya, lingjam kawat tak kait ini. Risiko inya menghadap timbul. Lalu nah itu. Jadi orang-orang dulu tuh masya Allah lah barabut mastur. Itu orang bahari. Beda zamannya wahini. Wahini orang barabut masyhur. Banyak yang barabut hendak terkenal, hendak masyhur tadi pak. Hendak dikenal orang di mana-mana. Jadi kayak apakah kelakuan tuh diulah-ulah supaya orang tahuan man seorang.
Orang jangan diulah-ulah nang seiring berjalannya waktu aja. Di hati nah kayak apa caranya Tuhan menimbulkan kayak itu nah ianya. Jangan awak nang bekah hendak berjumul kayak itu. Bahaya ya. Nah, tapi kalau sudah dimasyhurkan Allah Ta'ala, ya sudahlah, terima aja apa adanya. Inilah sosok almarhum. Inilah sosok Al-Habib Salimin, orang yang senang khumul. Dan ini merupakan prinsip dasar para wali-wali Allah. Nah, sehingga wali-wali Allah itu kepada sesama kawan-kawan sidin, kepada sesama ulama, kepada sesama wali, kada pernah tadengar bakalahian badadangkian. Kenapa? Masing-masing berabut hendak bertutup. Aku aja nang bertutup, ikam menjigin nang bertimbul. Ikam aja nang maju, aku belakang aja. Itu kan orang-orang wali dulu tuh. Nyaman dilihat, adem. Kada nang tak parabut tuh, kada berabut Tuhan ada. Ada orang-orang wali ini kan banyak berabut Tuhan. Di aruhan tuh aja, bila sudah kada diunjuki mikrofon, orang-orang mau ngasih dia. Ya Pakistan. Orang-orang kada mau unjuki mikrofon, nyaman lagi. Berandai ya, orang kada mau unjuki. Nyaman lah, kada ada risikonya, manggah kada. Mana mengikuti mikrofon nih, hendak batuk ngaleh, apalagi manggah mungkinnya. Orang kada mau unjuki, ya sudah santai, santai aja, kada apa-apa. Cuma wah ini lain zamannya. Mun kada diunjuki itu lalu asa kada berharga aja aku sarwan. Asa kada mau pala aja aku manulaki. Dudi-dudi aku dah lagi datangi. Kenapa aku kada dihormati juga? Oh, mesti kayak ke itu kah caranya menghormati? Kada mutlak juga lah. Apalagi mawak saya kada bisa. Hendak juga mengikuti mikrofon ini mencamoh nih. Dasar dia dalam kebisaan hendak jumpa mengikuti mikrofon. Ya, nang ngirang doa maulid itu nang bazuzu, baca bajuju, maka bakal handakan mengikuti mikrofon. Nah, apalagi jadi imam lah, kehandakan jadi imam. Camoh lah lalu ya. Bacaan kada falseh, ilmunya kada tahu, mandak batis tahalang tabujur. Nah, itu tuh hendak juga sih deh. Mukhotbah gitu juga, hendak juga tampil sini. Padahal kada pas belum, cuma kahandakan nih. Iya, nang murok sarongko itu kayak orang kelapa baru. Bujur kan ulang suah kata mau. Murok sarongko ini ada nang besar banget. Nang segitiga itu pas tuh, yang segitiga itu dilipat segitiga. Kayak orang betalakom. Aku lebih betalakom. Nang kayak orang kabaru aja betalakom. Diputar kayak itu 7 orang itu lah kabaru. Maandak nang sarongko yang itu. Kehandakan tampil gitu. Ada aja nang itu. Dahnya nang baca hadis bejuju, baca Quran bejuju, ya Allah. Jika masjid akan dalam kayak ini, kurang lebih. Ini masjid di pinggir jalan raya, lintas provinsi. Nang singgah orang-orang mana-mana, ada berisupan lah, berisupan. Ya, mana guru pada kami? Jujur ya, ada hijab, cari-cari. Ikhlas tampil, nggak ada patut tuh. Ya Allah ya Rabb. Nah ini sosok almarhum lah. Mestinya kita mencontoh di sini. Mestinya kita mencontoh kepada beliau. Ya kita bagusnya bertutup juga. Bagus bertutup. Cuma sudah umat tuh memerlukan keluaran aja. Keluaran aja. Dan memang sosok hubungan bil ghaiz menurut penuturan Habib, hobinya memang bertutup. Tapi kalau diperlukan, lakas saja timbul. Kalau memang diperlukan, sudah waktunya bertimbul, timbul. Tapi kalau kada ada waktunya, bertutup aja. Lebih senang bertutup. Hadirin sekalian, orang jadi wali, hidupnya manfaat. Mulai dari hidup membawa manfaat, sudah meninggal pun membawa manfaat. Makanya sebujurnya sebutin aja kita tuh menghadap ke kubur wali, berziarah ke makam wali, sebujurnya sebutin aja dalam hati kita, supan. Kenapa aku nang hidup kalah lawan nang sidin di alam barzakh? Coba lihatlah kalau pian ziarah ke Ampel, pian ziarah, apalagi ziarahnya ke apa itu di Banten tuh ada Sultan Allah Sepangaran Sidin. Itu semua agama menghormati lawan sidin. Sidin jadi raja, di samping alim sidin jadi raja. Itu nang ziarah ke makamnya bukan hanya orang Islam, orang Hindu ziarah, orang Kristen ziarah ke makam beliau. Hati di sana waktu ziarah tuh ada orang bakalahi waktu ziarah.
Saikong datang salamullah ya sadah minar rahman yakshakum. Saikong rahatan la ilaha illallah. Saikong subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Saikong qul huwallahu ahad Allahus samad. Adalah nama kelahin. Lah kok bang nang qul huwallahu maaf yang ternyareng la ilaha illallah. Ada masing-masing di orang mengayoh. Berbeda-beda di dalam menghadapi si wali ini. Ramai di orang berita. Aman-aman aja, damai-damai aja. Kada ada kelahian. Kita nang meninggal kawa menyatuakan orang hidup. Kita nang hidup malah kada kawa menyatuakan orang hidup. Kan anehnya deh. Ndak betul. Ngaranya kada sama makom ya lah. Orang wali ya Allah majelis mana-mana duduk menghadap jadi satu. Orang mana-mana duduk pembacaan jadi satu. Kada ada bakalahian walaupun nang dibaca belain-belain. Kada ada nama kelahiannya. Kita hidup kada kawa mempersatukan orang hidup. Jadi pikiran ya. Jadi waktu ziarah ke makam wali, misalnya ke makam Datuk Kalampayan, ke makam Abah Guru Sakumpul, sebutin dalam hati ya Allah Guru, ya Allah Datuk. Pian sudah di alam situ kawa menyatukan orang. Kami na cungkung-cungkung di alam dunia ini nah. Kada kawa mempersatukan umat. Uyuh benar-benar. Jadi jawabannya sebutin ya bila menghadap makam wali supan. Karena kita nang hidup kada kawa mempersatukan umat. Wah ini ngalih banget pian ya Allah. Banyak berbeda majelis kada berawaan. Banyak. Berbeda majelis kada berawaan. Pokoknya bila kamu ke majelis itu. Majelis kami majelis kami. Kada berawaan. Hungang. Siapa melajari itu siapa? Beda majelis kada berawaan. Siapa melajari? Majelis seikong ini mengamalkan rotibul haddad. Majelis sebuting mengamalkan rotibul autos. Majelis sebutingnya misalnya membaca maulid habsyi. Nang majelis nang lain membaca maulid azab. Biar berlain-lain bacaan, tapi tujuan tetap sama. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah. Kan sama aja poinnya. Tapi kenyataannya udah lain. Kami udah main guru kami. Marah ini guru hitam tuh nasa hujung koko guru kami juga. Ya, bisanya mau ukur. Kau kan alim, bisanya mau ukur. Aturannya tuh kan pintar-pintar. Seorang nih mau hendak menghormati guru seorang. Itu kewajiban seorang menghormati perguruan. Tapi ingat, kita menyanjung, memuji perguruan kita. Jangan sampai melecehkan, mencela perguruan orang lain. Itu rumus sudah. Ada nang ini kata angkat perguruan seorang, injak perguruan orang. Apa kata amok orang? Perguruan orang ditinjak ya. Nah, itu makanya bisa-bisa kita aja hormatilah orang-orang alim. Kayak apapun bentuknya, kayak apapun macamnya, kayak apapun metodenya, selama tidak menyalah, selama kada melenceng dari jalur yang diterapkan oleh salafus saleh, sudah hormati. Itu ya rumus kita. Jangan sok membanding-bandingkan ulama lah. Jangan. Jadi ada seorang Habib di Pasuruan berujar. Jadi di antara ciri hendak kiamat, banyak orang bodoh mengomentari orang alim. Itu ciri hendak kiamat. Wah ini sudah kada? Sudah. Orang bungol mengomentari orang alim. Wah ini jabatnya lah. Guru si anu itu dia kurangnya sini. Guru si anu itu aku nak kada ketujuhnya di sini. Guru si anu tuh kurang dalam penyampaian itu dan ini. Oh bisa yang bacai seorang mana bang sekolah. Bacai orang nomor 1. Oh yang ini di zamannya lah. Apalagi bubuhan netizen. Bubuhan netizen, bubuhan youtuber, bubuhan penonton YouTube. Itu sudah melihat tak melihat akhirnya macam-macam dia komen dari ini. Macam-macam komen. Padahal nama komen pun kada berilmu juga. Banyak nama itu. Ini akhir zaman sudah. Nah, jadi kita ini sebujurnya sopan banget biarlah orang-orang wali. Ini nah hari ini nah kita bersatu di sini. Di majelis mana-mana atau kumpulan orang mana-mana. Nah nyatanya ulun lu lain orang bukan biar. Orang jauh tetap. Nah, sebujurnya jauh ya tetap ya kampung halaman juga paling kau nih kan jadi paling kau. Ngarani paling kau orang keluar aja hujan. Paling kau ya. Anu jukung jadi buah aja behari. Jadi jisikong paling kau, pas sedikit paling kau ujar. Padahal patut juga sejarahnya dicari. Paling kau ujar orang kalau aja mengarang nih ujar.
ujar juga. Namanya salah bujuran kan. Aduh sasare. Guru ini pengarang daun bujuran kan. Sama aja di negara itu pasungkan. Pasungkan tuh orang kalau aja usulnya bayar hari raya haji, sapi ini hendak lapas pasungkan. Ya gitu. Ini loh kampung pasungkan. Karena Sidin menyebut pasungkan pemulaan lalu likit kampung pasungkan di negara situ. Orang kalau aja juga ujar. Ini kan ujar. Ujar tuh kan ya khobar. Ujar tuh khobar ma yasihu ayyuqala liqa'ilihi annahu sadiqun fihi aw kadhib. Ngarannya ujar itu nang pepandirnya bisa bujur bisa salah. Itu ujar. Kalau ditakuk bulan kulung-kulungnya bila jangan bujur takuk ya salah luak. Ya jangan langsung ditakuk. Nah, hadirin sekalian. Jadi kita hari ini melihat bagaimana sosok almarhum Al-Habib Salimin bisa mempersatukan kita berdaan. Manusia subarang menyebarang ya. Jangan kan ada sungai hibok juga dari tengah anda. Cuma sungai ini bener ya ada. Nang saktinya ada dudukan di atas baju udah kawan. Jakanya itu karing biar sudah hibok manusia di situ. Siapa menyebabkan bisa berkumpul di sini? Kada lain karena keberkahannya beliau. Waktu kita hadir di sini melihat manusia nang kayak ini supan. Kita nanti ini cungkung-cungkung di dunia, mikrofon di tangan kita. Kada kawa mempersatukan umat. Sidin sudah di alam sana kawa aja menyetir umat di alam. Supan, supan, bujur-bujur supan. Supan, bujur-bujur supan. Ini orang wali. Jadi orang wali hidupnya manfaat, dunia manfaat, akhiratnya manfaat. Inilah orang wali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Lagi hidupnya membawa manfaat, sudah meninggal pun tetap membawa manfaat. Ini orang wali luar biasa. Sampai-sampai ada sebagian ulama kita mengumpamakan orang wali itu nang kaya wanyi. Ada nama mengumpamakan orang wali itu kaya wanyi. Tahu lebih wanyi. An-nahal lebah wanyi bahasa sini wanyi buan tabuan lain nang pemado tabuan tuh bisa menculik orang ini nang pemado nang bisa ngeluarkan madu wanyi kan tahun bisa kada tahu hampir dengan wanyi sama apa orang wanyi itu paham ya berada. Ada nama umpamakan orang wali itu kayak wanyi. Makanya waktu Habib Abu Bakar Gresik itu pas keluar dari khalwat 15 tahun dalam kamar, itu disupir oleh Syekhut Tarbiyah beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang diambil Kubah itu. 15 tahun Habib Abu Bakar ini kada mau diganggu siapa-siapa. 3 hari 3 malam gurunya tawajuh kepada Allah, meminta supaya Abu Bakar Gresik mau keluar. 3 hari 3 malam gurunya minta lawan Allah supaya ada sinyal Abu Bakar mau keluar. Siapapun yang menyuruh keluar, kena mau keluar dia. Sampai gurunya aja bertawajuh 3 hari 3 malam. Ketika selesai 3 hari 3 malam, ada khatar, ada gretek, insya Allah esok mau keluar orangnya. Pas sudah didatangi, ternyata orang wali itu kontekannya luar biasa, kontak batin. Menunggu Habib Abu Bakar keluar itu, ternyata orang-orang wali yang gonol-gonol zaman itu terkumpulan berada. Ya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitan, Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, kumpul bubuhan tokoh-tokohnya. Waktu Habib Abu Bakar nak keluar, pas jamnya truk keluar pada kamar, itu langsung diirit oleh Habib Muhammad bin Idrus, diirit ke tengah lapangan. Waktu Habib Abu Bakar keluar daripada khalwatnya, maka sabarataan orang melihat langsung menangis. Yang ahli maksiat langsung tobat. Melihat muhanya dia langsung tobat. Orang melihat muka kita malah ada bermaksiat. Jauh belum Muhammad. Ada barakannya.
Aku jurang bilang melihat guru tuh asa kegenangan anu salingkuhan go bahari. Ada cemoh lah gitu. Nah, orang wali banyak dilihat, orang melihat langsung keingatan lawan Allah, hendak bertobat, ingat hendak berparakon Rasulullah. Itu orang wali. Kayak itu tuh orang wali. Nabi yang hati ya, muha Tuhan kami ini. Bila muha kami ini mulah biar ingat wan Tuhan, ada telah bintik-bintik balik. Mau juga nih. Tapi bila pian melihat muha kami ini, aku juga melihat guru itu ada deh, apa perubahan kadang ada tiba loh, itu masih sama pada wala. Melihat wala, namun ini wala juga. Harap maklum, wala pada wala kan ada. Orang melihat Habib Abu Bakar ahli maksiat langsung hendak tobat. Itu sih waktu dikeluarkan dari khalwat itu beratan orang menangis. Tangisan tuh ada diulang-ulang kayak tangisan kayak bayo model tak mengontak langsung tak keluaran banyu mata. Nah saat itu diantara yang hadir pembesar aulia namanya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuita. Habib Ali mengatakan sambil menunjuk kepada Habib Abu Bakar Gresik, hadal ya'suf. Ini jesidin rajanya lebah, rajanya wanyi. Itu disangka Habib Abu Bakar rajanya wanyi. Berarti wali-wali yang lain itu diumpamakan kayak wanyi. Nah rajanya zaman itu Habib Abu Bakar Gresik. Bahkan disebutkan zaman Sidir Kutubul Farad, kutub satu-satunya di dunia. Ada lagi yang jadi wali kutub kecuali di Gresik. Syukur Indonesia ampunnya. Zaman itu Habib Bakar Gresik, Kutubul Farad, kutub satu-satunya. Ini rajanya lebah, yang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Berarti Habib Ali ini sudah melihat bagaimana ketinggian makamnya Habib Abu Bakar Gresik. Nah yang kita maksud hari ini, kita akan mengkaji bagaimana kenapa orang wali itu maka disambut wanyi. Berarti binatang wanyi ini ada bisi kelebihan luar biasa. Sampai dalam Quran pun ada surah wanyi. Ialah surah An-Nahl. An-Nahl itu artinya wanyi, lebah. Allah menyebutkan di situ kayak apa kisah lebah. Tsumma kuli minats tsamarati fasluki subula rabbiki dhulla. Pada sambungan yakhruju min butunihim syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa. Yakhruju min butunihim keluar daripada perutnya wanyi. Alwanuhu yakhruju min butunihim syarabun mukhtalifun, minuman atau cairan yang bermacam-macam. Alwanuhu warnanya lain-lain. Nanti wanyi itu mandunya ada sama sih. Ada kena wanyi itu mandunya hiram banget. Itu tamakan apa kan maka hiram kan. Ada kita model kuning-kuning, ada yang haba-haba kan ini syarabun mukhtalifun alwanuhu. Lalu disambung Allah fihi shifa, di dalamnya ada obat. Makanya Rasulullah menyebutkan asyifa salah Nabi. Obat itu ada 3. Nabi menyebut pertama obat itu Allah apa yang pertama? Babakam itu apa bahasa Arabnya? Pon. Wah. Semua itu bahasa kita. Apa itu? Hijamah. Al-hijamah. Bersumunya. Ini itu juga barangnya. Ya babakamnya bersumur ini tua. Hijamah. Nabi menyebut obat itu pertama hijamah, babakam. Ini obat babakam. Itu disebutkan dalam kitab Anwarul Bahiyah yang kisah Isra Mi'raj. Itu malaikat ketika Nabi hendak turun ke dunia waktu Isra Mi'raj, kita ada dulu Isra Mi'raj lah. Tidak apa-apa. Kita Isra Mi'raj kan daruhan doa Pak. Jadi sudah hari ini. Waktu Nabi bulik daripada Isra Mi'raj, itu malaikat berkata, ya Rasulullah, sampaikan kepada umat kalian babakam. Barang sekali seumur hidup mengeluarkan darah kotor daripada awak kita. Wajah ini babakamnya manda kedengeri nagai bahari nampak tureh minta gundul ulu di salupot atas pahoklon cangkir sudah mengelopong tureh itu memberi apa memberi takutan melihat tapi ini sesambungan macam-macam. Jadi takutan banget melihat dia waktu betul itu. Tapi ini nggak ada lagi, tinggal digundul,
dibekam pakai bekaman angin, saya tarik sudah kantor kan, hanya pakai pulpen tek 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 tek, ada apa lagi, tarik lagi, keluaran darahnya, kadang ngeri lagi, nyaman nih ngohnya, kayak yang dikatik-katik kenapa sangat nyamuk, tek 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 bebekam, itu suruhan Rasulullah, obat. Lalu Nabi menyebut yang kedua obat al-asal, madu. Nah, ini madu wangi diantaranya kan. Nah, jadi obat itu yang disebut oleh Nabi kita. Madunya madu asli ya. Madu wangi asli, menambah campur-campur macam-macam tuh ada harap lagi. Nah asli kan. Nah asli lagi kalau dibeli ke rumah. Bisa bakar hutan berdua. Itu madu madu apa acilnya kata kan lain madu aslinya lain madu acilnya Nah ketiga Nabi menyebut pengobatan itu al-kayyi. Kayyi itu membahasa kita basiar. Basiar itu ngeri banget basiarnya. Wasi dibenam, habong-habong benam, batu pukul akan celopang lepuh luleh, celopang baju jadi masih panas dia, tapak akan talapak betis, tapau tapak akan, sekali jebak. Tapi Nabi melarang itu selama ada pengobatan yang lebih nyaman, halal nyaman, kada menyakitkan. Nabi melarang pakai itu, kecuali kada ada lagi habis obat berataan, kecuali itu yang belum dicoba bisa pakai kayi, pakai besiar. Ngeri kan itu, injekan parang tuh dendam sampai habang. Itu obat ya di telapak betis ini, napakan dia dulu napakan di muka. Telapak betis ini, telapak betis ditapak karena sumber penyakit itu rata-rata telapak betis. Makanya orang-orang yang ahli urat maurat itu memiciknya bisa di telapak betis. Oh ini urat ke pinggang, ini urat ke kemaluan, ini urat ke jantung. Ini betis kuncinya berada. Nah, jadi bila karena panas itu aja kumannya mati. Nah, itu contohnya film Rhoma Irama atau kan waktu Rhoma Irama masuk penjara itu ada takawan lawan orang bebisul di dangkung ini mengalupung bisul sih ada gambi ya. Waktu Rhoma Irama masuk penjara melihat bisul yang tabulela itu dililihi Rhoma Irama pakai haburuko wajahnya sakit ternyata kadang Rhoma Irama yang panas ini akan mematikan kuman-kumannya. Itu biasanya di hadis Rhoma Irama menghias. Jadi haburuko gesan mau obati bisul. Nah jadi biar nama-nama bebisul para jangan buat kerokokannya dibandingnya mamapainnya. Jadi asbab. Nah, insya Allah habis dia. Jadi nang panasnya tuh jangan memati kumannya. Nah, itu tuh asalnya film begadang. Kalau Mairama masuk penjara tuh lo tak kawan gitu. Pakai matahari kalah. Oh iya. Enggak pakai matahari, Mairama dia udah masuk penjara ya. Ya itu asalnya begadang. Ternyata masuk penjara itu Mairama tuh begadang, dia ke suara, masuk penjara itu. Lain kadang itu dia asalnya masuk penjara. Musuhnya ada yang masuk penjara, kayak Herman masuk penjara itu film Badai di Awal Bahagia. Mau pun kawan. Mbak ulun dah di pemula di sama Irama. Kasetnya lengkap di rumah itu. Ya Allah ya Rabbi. Kembali ke kisah tadi. Nah ulun kisahkan Wanyi, belum baca lagi kisah Wanyi. Masih mukaannya kisah Wanyi belum dibaca. Jadi Wanyi ini kan binatang yang salah satu diistimewakan sampai menjadi surah dalam Al-Quran. Apa sifat Wanyi yang banyak melekat pada diri wali? Nah di sini insya Allah ada 4 yang kita uraikan. Jam 4 waktu kalsel, waktu kalteng lain. Paling kau ini kaltengnya jam 3 kalteng. Bawa bagi duit jam. Pertama sifatnya Wanyi kada mau makan kecuali inya mahisap nang bagus-bagus. Sifat kebanyakan Wanyi. Walaupun ujar Wanyi itu bisa kayak nang hirang tuh penyebab madunya jadi hirang tak hisap napakainya. Itu mungkin kurang telitinya. Tapi kebanyakan Wanyi 90% Wanyi nang dihisapnya kada mau sembarangan. Pasti inya menghisap putih yang sedang berbunga. Itu yang dihisapnya kan. Siapa penyanyi itu?
permainan aja lah lawan yang besok esok kan. Ustaz laku. Itu diisapnya oleh wajib ya. Nah, wajib isap diisap. Pahamannya apa ya? Di kehidupan orang wali makan kada mau sambarangan. Itu pasti berpilih orang wali ini. Kada mau makan sambarangan dia. Halal apa kada? Bila bujur-bujur halal mau makan. Kalau syubhat kada. Kenapa orang wali bisa kayak gitu? Sampai guru Sakumbul Bahari berucap, duit wali itu pasti halal berataan. Kenapa maka halal berataan? Karena jawabannya orang wali diberitahu oleh sesuatu nampak jangan dimakan atau dipakai sidin tadi. Duit bepada guru ulun haram. Nyata selalu pun sidin. Bisa napa duit haram bisa dagangkan. Karena kau juga kurang, makan haramnya pulang. Baik bisa lupa. Bepada duit nah, pohon pisang bepada ulun guru syubhat. Kada jadi sidin makan pisangnya. Itu orang wali. Makanya jangan perlu sakumpul makanan orang wali, harta orang wali 100% halal. Makanya pian bila dibari orang wali, lagikah di sini lagi hak. Banyak aja. Kenapa? Nang ampun orang wali itu pasti halal. Pasti halal ya. Duit berpadah luar sini. Nang ini halal, nang ini haram pada. Coba kita berani. Berenai duit keretaan. Ya halal, ya haram, syubhat ramai dalam dompet keretaan nama panggil. Bapak pada bro, ulun haram bro Mbak ni buntut berikan orang kebian. Ada ramai ya duit buntut, ya duit berdagang sama pada ini keretaan dalam dompet. Ini kita nih. Nah, orang wali pemakan kada mau pembarangan. Itulah sebabnya kenapa orang wali makbul doanya. Diterima Allah terus. Kenapa? Karena makanannya halal. Itu kan Nabi memberi pesan kepada Sayyidina Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Sa'ad, bagus-bagus ikam dalam memilih makanan. Perihal makanan apik-apik takun mustajabad da'wah. Pasti ikam pengabulan doa. Makanya Sayyidina Sa'ad itu pengabulan banget doa sidin. Makannya baapik, bujur-bujur baapik. Nah, kenapa kita doa kada pengabulan? Itu salah satunya. Tuhok dan guru aja tadi jemau kabul. Nah, mungkin makanan kita bermasalah. Kade guru aja. Aku berdagang halal lah. Kok mungkin ada di lain lagi. Cuma salah satu penyebab doa kada kabul makanan nang kada apik. Itu tuh. Hanya kita nih ngalih banget ada babi pintar di sebujurnya. Nah, makanya sadar-sadar diri babi pintawan Allah Ta'ala tuh. Mendasar nang artinya kita ini awam di atas awam. Jangan menggesek lawan Tuhan. Ini kehendak pun menggesek harus. Ya Allah ya Rabbi, paham ya biarlah. Aku ya Allah, ini Tuhannya awak begini kada. Duit macet tak paham ya. Menurun ni nak. Kau tu isuk langsung lagi duitnya. Seorang siapa? Nabi kada, wali kada, ahli ibadah kada, maksa apa ianya? Anda tu besian ya. Anda jujurnya tidak. Nabi-nabi je puluhan tahun hanya kabul. Bayangkan Nabi Zakaria tu mandul lawasnya. Terus Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan ulun sorangan, beri ulun ahli waris. Nabi Zakaria berapa puluh tahun? Wah, terus 20 tahunan lebih. Nabi Zakaria, Nabi loh yang 20 tahunan lebih. Seorang Nabi kata wali kata gesek ya. Ya Allah, minggu tadi semingguan dan aku berdoa nih. Kada jaga buka pual. Kada paham lalu aja. Dia ucapin Tuhan kada paham lalu. Wah, Tuhan tuh paham terus. Seorang kada paham. Maksa terus dewingin. Janganlah kita kayak itu kan. Baik-baik, bagi minta tuh ada dibari sidin capat alhamdulillah. Yang kada capat mungkin ada rahasianya. Pilihan di berdua biar. Nah, ada seorang nih. Arannya Maisarah lawan Munawarah. Kedua nih, Maisarah dan Munawarah. Nah, hendak hati ini condong hendakkan Maisarah kan. Tapi jer seipong pulang asabai wan Munawarah. Mun aku je menimbang kau tuh sesuai wan Munawarah je. Dan Maisarah kada sesuai. Dibimbang hati ini kan. Bimbang. Tuh kadang-kadang nang kada paham maksa tak berdoa. Pokoknya ya Allah dan Maisarah aja. Maksa lah. Maksa. Coba orang pakai istikharah baik-baik atau datangi perguruan.
Nah guru nih Maisarah dan Munawwarah, gurunya bagi Jim. Tadi cocok keduanya di gurunya. Ada nih guru, ada tetangga rumahnya. Itu aja sidin berdua terus cocok con aku aja gitu. Gurunya nonton. Mau anak murid ini. Tahu juga kan jadi kita perlu guru ini. Ikamnya sini dan cocok lah saya tuh aja. Bisa gurunya ada pemilihan bunga sedua aja. Barang makin ya. Allah kisah aja bang lah kisah. Ada juga anak itu. Pas tabalujur misalnya nih, Tapabini lawan Munawwarah. Hati ini padahal hendakan Maisarah. Tapi kenapakah jalurnya Tapabini wan Munawwarah? Lihat aja bagaimana takdir Allah berlaku. Setiap pilihan Allah itu yang terbaik untuk hamba. Jalani aja kehidupan. Jalani lan Munawwarah. Alhamdulillah baya baanak lawan Munawwarah nih nyaman urusannya. Baanak kadang alih si Munawwarah ini berenak kada babidan. Lambat macul salawat berkerudung tidak anak. Saking lakasnya pian keluar kaca capatan ini keluar gitu nah. Bayat tak mendengar Maisarah kawin lawan kawan seorang. Padahal seorang dari menghendaki Maisarah timbulan Munawwarah. Munawwarah ini nyaman berenak. Tak mendengar Maisarah berenak, ya itu tak. Nang operasi aja. Sekali ditakoni berapa biayanya? 20 juta. Operasi paling larang. Cager lalu dengar. Alhamdulillah, untung kada takawin dengan Maisarah. Jaga takawin dengan Maisarah, nebe aku ngumpulkan 20 juta. Awak sakit nih. Nah, untung Allah Ta'ala mengatur Tapabini dan Munawwarah. Kan hanya sadar, oh di situ hikmahnya. Untung. Kan, lawan bedi tihi pulang Maisarah ini orangnya pindah sandu. Tapi bisa ada bini seorang lihai. Dengan mana lihai. Syukur juga lah Munawwarah sesuai lawan seorang katanya. Jadi awak lincah bini lihai. Jakarta Bantah Maisarah tadi kita awak kadang lihainya ramai. Aja awalnya. Orang di rumah maksudnya mano kalau kami mandi tahu otak kemana. Tahu pikiran berbiar. Cuma harap maklum lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kira bilang ada syuting ada aja hikmahnya. Jadi orang wali itu pamakan pasti bapik. Ini contoh wanyi kadang mau sambaran hisap pastinya menghisap madu ya. Nah hisap apa namanya nang manis-manis daripada putik yang sedang berbunga tadi. Yang kedua sifatnya wali sifatnya wali mengeluarkan sesuatu yang manis dari dalam tubuhnya. Apa pahamannya? Orang wali itu pamuntungannya jadi obat, pamuntungannya bagus, pamuntungannya manis. Tutur katanya kada bisa menyakiti orang. Itu orang wali. Karena disebutkan al-bala'u muwakkadun bil mantiq. Bala disebabkan kebanyakan melewati muntung. Gara-gara muntung pembarangan, pun bulu bisa birut. Tampar orang ada pilotnya lalu paling langsung tampar aja langsung tampar keputar bulu pada pilot pian gara-gara muntung bisa disudut orang, gara-gara muntung bisa ditimpas orang, gara-gara muntung bisa ditimbak orang, gara-gara muntung bisa bawa kantut. Bawa kantut itu pahamannya masuk penjara. Bawa dalam sel bawa. Artinya bawa itu eho. Awal itu eho. Bawa kami nyambat minta. Coba biar bekantut di rumah Samin kan bekantut. Nah itu bawa untuk punya. Nah, itu dalam sel dalam penjara itu kan kayak itu. Gara-gara muntung dikandubakan orang masuk penjara. Gara-gara muntung bisa bakar hutan. Itu tuh gara-gara muntung. Wah, besar sambatan. Umanya si anu nyabeti umanya si anu. Wah, pakai kecakan dia sinah. Bisa gara-gara muntung. Itu tuh gara-gara muntung. Makanya kita diajarkan supaya baapi muntung kita nih baapi. Nabi mengarahkan kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mun kita beriman lawan Allah dan hari kiamat, ucapkan ucapan yang baik. Kalau kada kawan yasmut, berenai aja.
Berenai lebih selamat daripada banyak omong, banyak pandir, banyak salah. Kecuali kita orang berilmu, berpandir kita bisa mengaturakan mana nang patut, mana nang kada. Nah, kayak itu. Lalu kita diarahkan oleh ulama-ulama kita, lamun hendak pandiran kita ini bagus, pandiran kita ini dibimbing taufik hidayah dari Allah, pandiran kita ini mengeluarkan sesuatu nasihat, pandiran kita ini bisa dipakai oleh orang lain. Hendak berpandir itu jangan lupa membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Itu disuruh baca sebelum kita berpandir di hadapan orang. Bahkan disebutkan lagi disuruh kita nih meminta izin kepada wali-wali, dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Minta izin kepada mereka hendak berpandir. Jadi pandiran kita bukan pandiran kita, pada hakikatnya disupir oleh mereka. Cerita. Ini kan ada gembangan dia. Nah, lain kita berpandir nang sorangan, tuh ada apa? Ceplos-ceplos, dicaramin berpandir. Caramin diri sendiri nih. Ikam nih besar bungol banget, rok siap taruh saya itu apa? Sampai di bungol tampung ada jadi masalah. Tapi kalau sudah berpandir di hadapan manusia, ada tata krama, ada aturan. Udah sembarangan. Mamandiri orang kampung, balain lawan mamandiri orang pondok. Lain. Berdakwah di kampung kada sama berdakwah di pondok. Kalau di pondok nyaman biar. Guru hendak memakai apa ada nawani sariknya, ada nawaninya sekarang. Tapi kalau di kampung hendak memakai ceramah ada nama angsulek. Iya guru aja orang berpandir kayak itu singgah sebenarnya. Dan aja kau singgah kan ya, aku juga kada tahu ketolahan, penting puas. Manusia kan. Makanya hati-hati, makanya bila ibah tuntung berpandir atau sebelum berpandir minta rela, sesudah berpandir pun minta rela juga, itu aturan sudah. Kenapa kita diajarkan guru-guru kita minta rela, ulunlah, minta rela? Kalau kita salah, biarpun menurut pandangan dohir kada salah, tapi kalau orang menganggap salah, kita kada tahu otak usia kada sama. Jadi kita bujur tersidin salah. Itu tuh makanya minta rela ulunlah kalau ada salah itu. Jadi kita berpandir nih kan macam-macam aja tuh pendapat. Aku guru tuh ya kadang ketujuh lalu ya. Aku disekong ketujuh. Nang kada ketujuan tuh pasti ada. Pian memaksa orang untuk ketujuan pian berataan mustahil. Macam kawan ya. Pokoknya dia manusia ini harus ketujuan aku berataan mustahil. Rasulullah pun yang paling sempurna, ada pro ada dan kontra. Ada pro ada kontra. Nabi kita tuh ada nang ketujuh lawan Nabi, ada nama Mahwal lawan Nabi, kelompok Abu Jahal CS. Mahwal lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi wani ini mengeluarkan sesuatu nang manis. Pahamannya orang wali ucapannya selalu manis, perbuatannya pun selalu manis. Nimun kelas walinya normal. Amun wali majzub jangan hendak diturut. Lah, kami guru aja sabar dan wali itu kami turuti hati ya. Turuti wali majzub biar lain makomnya. Wali majzub sembahyang bagaya biar nuruti lah. Mau orang otaknya lain, betul orang akal robbani, basyariahnya dicabut. Nah ada akal robbani yang sembahyang bagayaan tuh. Allahu Akbar. Sama pada majzub tata ya sembahyang. Jadi sekor karena bagi gawilan murid sama pada majzub. Coba kita normal, kalau ada nurutin betul sembahyang dia. Ini wali majzub, tuh kalau diturut lah. Jadi di garis bawahi, silahkan meniru orang wali, tapi nang majzub jangan ditiru. Kelakuannya aneh. Tuh di Bebirik tuh ada wali amut. Amut tuh orang amut tay tilanjang bulat. Amut, bas amut tayanya. Berarti lanjang aja kalau kehilir nah, ayo. Kalau kehilir betilanjang. Tapi betilanjangnya wali amut bawa berkah. Kemana-mana wali amut berjalan, tempat yang dijalani wali amut, bila orang rahat berumah pasti mengatakan baik perumahan. Itu satu anugerah bila wali amut mau berjalan ke benua itu. Baik benih orang. Coba kita bertelanjang. Rusak benih orang ya. Moga orang. Lain loh makamnya. Lain. Kan mau disamakan.
Kok guru aja mau lamar betilanjang, kok betilanjang juga. Kan betilanjang ada turun beliau dia. Lain makomnya. Kalau diturun itu silahkan menuruti wali, tapi wali nang normal. Amun wali nama jeduk itu dipilihi nama nang baiknya aja. Nah kada baik itu jangan diturut. Itulah garis bawahnya. Itu lain makom kita kok. Itu di luar akal manusia. Bukan sidik itu bahasa kasarnya gila, cuma gilanya lawan Allah. Gila, kita ini sama ya, gila juga. Gila lawan dunia, gila lawan harta, gila lebih bini, kita nih bang. Buktinya gila lebih bini, jablay saban malam. Gila lebih bini. Sama aja pada gila sama Orang gila yang ada akal itu gila aja. Ini gila kan ada akalnya. Kita ini gila aja bang. Ya gila itu tadi. Intinya gilanya masuk surga, nya mati. Dan kita ini gila ada tanggung jawab. Gila lawan dunia ada tanggung jawab kita. Nah dua adalah ada habis 4 kan hari kita. Yang ketiga sifatnya wanyi, dimanapun wanyi itu berhinggap, di dahan manapun inya maulah sarang, kada suah tadangar dahan itu patah. Itu sifat wanyi itu. Di manakah wanyi itu boleh sarang? Pokoknya dia berhinggap tenang. Nah, di hati dia bertipak di pohon tenang. Kada kayak apapun ganalnya biar kayak inanan sarangnya, tatap dahan itu kada mau patah. Pahamannya namanya orang wali itu hidupnya selalu kada bisa mengalihi orang. Orang wali. Bahkan orang wali hidupnya selalu menebar manfaat. Sidin nama ulah orang nyaman. Kada mau mengalihi orang, itu sifat orang wali. Amun katuju mengalihi orang, berarti belum jadi wali. Nah, makanya kita nih belajar hidup jangan mengalihi orang. Jangan, usahakan jangan mengalihi orang. Contohnya ngapa orang bahajat lawan seorang misalnya. Ulun bahajat benerna lawan pian, mudahan pian ada waktu kosong. Kebetulan ada dikabulkan. Kan usah ngaling-ngaling, ini macam-macam aturan. Pian kalau mau mengundang saya, itu hubungi manajer saya. Kalau dengan manajer oke, bicaranya oke, saya akan datang. Mintanya berapa jam? Mau setengah jam 30 juta. Mau sejam berarti di diskon 10 juta, 50 juta saja. Sajanya itu adalah mengolahan umat. Kayak itulah Pak Ustaz. Kalau mau mengundang sampai iya, kalau tidak begitu saya tidak mau datang. Ini mengalihi umat, mengalihi orang ngarannya. Belum lagi datang kalau nanti menyuruh saya ceramah harus dijemput ya. Kalau tidak pakai Alphard saya tidak mau. Kalau mau mobil-mobil apa Kijang Budrek itu tidak udah boleh. Tidak boleh. Ada yang Kijang Budrek. Kapsol. Tahu. Malah jawaban berpian bener. Kalau Kijang Budrek tidak main saya. Tidak main harus jemput pakai Alphard. Jangan. Orang kampung di pedalaman mobil Kijang Budrek itu sudah mewah. Menukar orang nalarang duitnya kada ada Kijang Budrek orang kawan nukar. Kami jurang siap menjemput pian ke pedalaman tapi pakai Kijang Budrek aja. Kayak apa? Wah panas ini. Hasilnya kada ada. Kayak apa ini? Kayak mau lah jurang pian. Kalau bisa carikanlah mobil yang mewah. Wah, pacang menyiwa pulang orang carikan Pajero Sport. Menyiwa kada kegembangan jaga para rumah mana jitu matnya maning dia. Jadi rumah jauh. Ada wahana Bapak Jiro, wahana Bapak Tuner, ada macam-macam tuh mengalihi umat, mengalihi orang. Belajarlah kita jangan mengalihi orang. Makanya sudah rancang ulun sampaikan. Apalagi berhadapan orang miskin, biar jangan sekali-kali mengalihi sini. Usahakan kita kayak Rasulullah diundang orang miskin lakas datang idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kita bila diundang orang miskin lakas datang. Laju datang tanpa syarat macam-macam. Kada berpikir Nabi orang miskin datang, Nabi waktu luang sis langsung pulang. Kayak itu disenangkan hati orang miskin, kabul doanya orang miskin. Jangan banyak cerewet dengan orang miskin. Dengan orang miskin. Inya mengundang kita apapun yang disuruhnya kita terima. Kita kada bisa makan pura-pura kenyang. Itu orang jaga perasaannya. Lihat Sayyidina Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Diundang oleh orang miskin, rumahnya di pinggir rel kereta api, rumah kardus. Hendak juga minta bacakan di rumah doa selamat lan Habib Ali mengambil berkat ulama besar nih. Awak miskin mengaca Aisyah
untung-untungan di sini mudahan Habib Ali ngabulakan. Karena Habib Ali ini warasatul anbiya, pewaris para nabi, sini kenapa pilih? Tarima terus didatangi, padahal sin uyuh tuh karena datang orang miskin, lakas sini mengabulakan. Ulak ke sana, sekali tuntung baca doa salamat, napa lauknya? Walut nak keluar. Walut nak keluar. Yang jadi masalah bukan Habib Ali menolak, Habib Ali itu sekeluargaan kada bisa makan walut. Itu jadi masalah. Sini kada bisa. Tapi lihat akhlak beliau kayak apa, menyenangkan hati orang miskin. Disuruhi walut, ucapi Habib Ali, wahai tuan rumah, aku masih kenyang. Hanya datang di undangan, tolong dibungkus biar aku bawa ke rumah. Oh ini Beb, siap-siap, biar dilebihi lagi. Wah, dibungkus kan. Ini orang-orang menjaga supaya hati orang miskin kada sakit. Datang sidin ke rumah, lariakan sidin ke khadam karena sidin kada bisa makan. Itu ada kita kan kada, kita di aruhan ya tidak. Ada kelain pada walok kan? Aku kalau bisa makan walok kita kan? Orang miskin makan ada duit ya Allah ya Rabbi. Hanya salnya aku mau undang guru, kada kawa memberi guru makanan nyaman-nyaman. Ya Allah ya Allah, sakit hati ya sakit hati ya. Orang wali itu mau gitu. Makanya ngatakan sudah rancak tuh ulun memadahi itu. Anu di mana-mana ulun padahi bila saruan. Jangan bersuara berdahulu sebelum tuan rumah pengumuman. Sorongin orang daging sapi misalnya, keluar daging sapi orang berbagi. Kita ini darah tinggi, kada bisa, kada kawa makan daging sapi. Berenang, jangan bersuara sampai ada pengumuman dari tuan rumah. Itu ada ini ada rajin menyalok berdahulu. Ada kelain pada daging, berdahulu usia orang kada ada besar dia ya pak. Sakit hati tuan rumah dia. Rancak binian mah itu lagi. Maaf situ. Ada kawannya yang lain pada gini. Jaga auhnya itu berdahulu. Lakian ini sama itu. Hanya kainan kayak itu juga lagi. Hadangi pengumuman tuan rumah. Nah sudah disuruh daging. Lalu bersuara. Nang mana kada makan daging bepadah lah. Nah itu nyaman pengumuman sudah ada nih. Gih, ulun kada bisa ya presiden ada aja tulang. Kada bisa makan daging bang. Ada aja tulang. Jangan sampai kita berdahulu pada tuan rumah. Kalau kok tuan rumahnya jagal. Kalau kok tak aruhan surungi daging. Pohon ya, ada kalahin pada daging. Ada sering. Sok kamar. Ini bahaya orang jagal. Bahaya dia. Kita keluar pada nang kamar apa aja kawan ngohnya di dalam padas ya. Padas yang talingnya habang lah 12 kali rumah. Ikam di sini macam-macam pakai handa aku kan daging aja tahu tang. Kau pulang ada lauk lain pada gini dasar semua itu sekarang. Oh, pulas ini talingnya. Ya jere ya. Mahir di sini pakai handa macam-macam. Nah, orang wali kada mau nang itu dia. Orang wali selalu menyenangkan hati umat Rasulullah. Orang wali itu maulah menyamanakan orang lain. Kada bisa nak mengalihi orang. Makanya muka wah kita tuh tulak seorang aja ada usah dijemput. Kecuali kada kawa kada. Ayo ayo dijemput kayak itu. Guru kami jemput pakai helikopter. Ayo. Itu lebih nyaman gitu. Mau di paling kau lebih helikopter. Mana nurun kan. Di sungai sini itu orang habis baju tadi payan. Allah ini sifatnya orang wali, kadang mau mengalihi orang lah. Terakhir sifatnya wali, sifatnya wali, gitu. Sifatnya wali terakhir apabila diserang orang, inya kadang mau menyerang seorang. Pasti nyoba ambilian kawan. Bersatu punya menyerang. Makanya sifatnya wali itu bila bakal lari pasti menang. Siapa aja musuhnya mau harimau. Tetap harimau kalah. Biar raja hutan bila depannya wajib buka harimau. Ada kaum mahadang kayak inanang itu buka dia. Kayak apa aja jagonya harimau, misalnya kayak inanang tuh mau buruk. Bebengkak harimau. Degegem tuh kan dia. Itu sifatnya wajib juga aja kita sumpit sarangnya. Tes kita sumpit. Seikung loh nak keluar dulu. Ini besar wan tuh bilang. Nih sarang kita hendak dihancur. Langsung aja bergerak. Berdetaan menyerang. Yang buka ke buah sungai itu cuk menjelang. Sampai melihat pindah umbayang wajah kada hanya hati buang. Hanya nunggui wajah cuk yang taknya buang. Mahir jawanya orang sarang kami disumpit. Pahamatnya apa? Orang wali itu kayak itu biar apabila inya digetuk, apabila inya dihualani.
Kalau selama inya kawan menyelesaikan sorangan, ya selesaikan sorangan. Tapi kalau inya kada kawan lagi menyelesaikan, maka si orang wali pun bisa minta bantuan kepada siapa-siapa. Bisa. Dan ini simbol yang terletak kepada orang wali. Wanyi tadi bersatu, orang wali pun memegang kuat persatuan dan kesatuan. Nanti orang wali lagi hidupnya mempersatukan umat, sudah meninggal pun mempersatukan umat. Orang wali itu kayak wanyi, jangan hendak diganggu. Bila pian mengganggu, bujur ya, misalnya santai, sekali sumpit ranai ya wanyi itu dulu. Kada tapi membalas. Ya orang wali itu memang kayak itu, ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Itu sifat orang wali. Bahkan Habib Ali itu setiap hendak guring berdoa, Allahumma samih ila man asa'a ilai. Ya Allah, hapuskan semua kesalahan orang yang membuat jahat lawan aku. Itu doa Habib Ali hendak guring. Dimaafkan sidin orang nambah salah lawan sidin. Ini amalan supaya lakas jadi wali, berbuat baik lawan musuh. Banyak pian melihat musuh traktir, makan nasi kuning tapi imbai di warung traktir musuh bayar ya kan. Udah toh aku bayari tadi. Wah di musuh aku bayar ya kan ya. Jadi musuh ini terkagum-kagum gitu. Jadi seorang tuh bukan hanya dikagumi kawan, tapi lawan pun segan dengan kita. Karena akhlak kita kayak gitu. Namun kita melawan juga, jadi berkepanjangan kisahnya. Nanti wajib itu kayaknya sekali dihantam udah apa, 2 kali dihantam udah apa, tapi 3 kali 4 kali bisa mengatulahan nih. Orang wali itu bisa mengatulahan. Ya narana-narana itu bisa mulai katulahan. Nang ada wali nang langsung berdoa misalnya. Bila dibualani orang langsung doakan sini 2 selfie. Nah itu jarang katulahannya. Jarang. Tak diganggu orang, udah di sini mati kena hilang. Misalnya, itu kan doa yang kada baik ya sifatnya. Artinya orang mahwalani seorang langsung didoakan mati. Nah itu tuh jarang atau lahan. Tapi kalau orang wali yang dihualani, oh ada apa, biar aja inya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang katulahannya tuh imbah mati katulahannya. Imbah si wali ini meninggal dunia, hanya katulahannya kelihatan. Lalu inya hendak maampihi katulahannya itu ngalih ya. Nah, ulun pernah dapat kisah daripada muridnya guru sekumpul. Sahih. Beliau mengaji dengan abah guru. Ada orang sugih mahwalani guru sekumpul. Macam-macam. Kada ketujuh lawan sini. Intinya kada ketujuh. Lagi guru hidup, orang ini sugih. Pas guru meninggal dunia, bangkrut. Takakat habis harta. Karena habis, datang kalau udah tuan-tuan guru minta doa supaya berkah. Di antaranya nang didatangi salah satu murid guru sekumpul. Ulun kada menyebut nama karena menjaga kode etik jurnalistik. Datang ke wadah murid guru tadi. Guru, ulun minta syarat, ini hendak berusaha, kenapa nih bangkrut benar? Bahari guru ini kami ini duit nyaman, kada kawadahan, kada kasintakan. Wah ini guru ya Allah, mencari 1.000, 2.000 lapah guru. Kebetulan gurunya hari itu dibukakan hijab. Pas guru hendak maniupakan banyu, tak itihi dahi orang ini. Dahi orang tu tak itihi. Tak sidin betungak, naitihi dahi, tulisan di dahi sidin. Aku katulahan lawan guru sekumpul. Stop sini, ada jadi niup banyu biar. Langsung tutup di sini. Banyu itu langsung gua beli di sini. Mudahan naipian artinya tuh Allah Ta'ala bukakan jalan. Itu jadi lagi niupakan kedua nih. Kenapa? Melintang di sini tulisannya aku katulahan lawan guru sekumpul. Didahi di sini aku melihat. Itu muridnya langsung pakai saya. Guru sudah meninggal hanya katulahan. Kita jangan sampai kayak itulah. Hati-hati tuan guru. Ada apa-apa ya tuan gurunya. Ada apa-apa. Tak tuan gurunya kena mati. Mulai katulahan. No, kenapa-napakah dibalik Tuhan? Bila betakon orang hawas, orang ikannya katulahan. Katulahan siapa? Alih dia. Katulahan lawan guru si Adul bilang, minta maaf nyaman lah. Orangnya dalam kubur dah. Kada sama lawan minta maaf berhadapan gini nah. Kada sama. Jujur misalnya Makorina menghadapi kubur tuh, guru minta maaf itu ini dikirim di sini, belum tentu ada jawaban maaf, belum tentu. Tapi kalau berhadapan kayak ini nyaman loh,
Nah guru ulun tersalahan dia minta rela, minta maaf, menangis ke bapak di hadapan sendiri. Nah, makanya hati-hati kita lah, muntong kita jaga, jangan sampai kita menyakiti orang wali. Nah, kemudian wali tadi prinsipnya selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Hidup menyatukan umat, sudah meninggal pun tetap menyatukan umat. Ini diantara 4 sifat wali yang melekat pada diri orang wali. Setiap orang wali pasti 4-nya ada ya. Dari di awak sidik, sifatnya wali melekat pada diri orang wali. Makanya rajak kita mendengar orang wali diumpamakan seperti wangi karena manfaatnya itu luar biasa. Inilah kira-kira uraian yang dapat ulun sampaikan. Nama-nama abaiknya diambil, nama-nama kada baik jangan diambil. Kada baik itu salah ulun seorang. Nah, itu nama-nama baiknya itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita bahagia di haul seorang wali Allah hari ini, Allah taala hapuskan sabarataan dosa-dosa kita, dosa sahabat kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan berkat sahibul haul Allah taala berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, luas rezeki yang halal, kada lapang mencarinya. Berkat sahibul haul mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Berkat sahibul haul mudah-mudahan kita tidak meninggal dunia melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak meninggal dunia melainkan sudah dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Berkat sahibul haul mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita berataan hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan beriman, hidup selamat, meninggal pun dalam keadaan selamat, selamat dunia wal akhirat. Begitu pula anak cucu kita, mudah-mudahan dijadikan anak cucu yang saleh-saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, minta redha, minta halal kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.